Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Harry Orlando, NIM 2024-10-10-2007 dari kelas PBON. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pada minggu lalu. Nah, pertama kita share screen dulu. Oke, pertama kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, sebelumnya di sini untuk mengerjakan tugas pada kali ini kita ya sama dengan awalnya. Pertama itu create project, terus kita memilih ASP.NET web application itu, lalu nanti akan membuat sebuah folder yang berisi seperti ini. Nah, lalu nanti kita pada web application ini kita klik kanan dan kita add, terus ya kita manage next package-nya dulu, lalu nanti akan muncul seperti ini, lalu kita ketikkan npgsql untuk SQL-nya ya itu sendiri nanti supaya bisa berjalan. Oke, setelah itu lalu kita masuk ke application lagi, klik kanan, lalu add, lalu new items, nanti pilih di web form-nya itu. Lalu di sini akan ada dua file, yaitu perform.aspx.cs sama perform 1.aspx. Nah, untuk aspx-nya ini adalah untuk tampilannya, yaitu untuk file HTML-nya sama saja dengan sama gini, terus net server, terus ini form 1. Nah, terus di dalam webnya itu nanti ada sebuah tampilan yang itu dimana ada insert sama update, itu mewakili create sama update-nya, ya create, update, dan delete. Nah, terus di ini ada employee ID, terus ada first name, last name, email ID. Nah, itu untuk di fitur insert atau update-nya. Lalu ada juga di sini ya ini untuk memasukkan memunculkan textbox-nya. Lalu di sini ini untuk button-nya. Ada button-nya nanti untuk mengupdate atau membuat eh, membuat sebuah datanya atau mengupdate sebuah datanya. Lalu itu ada selection. Selection ini mewakili dari read-nya. Jadi untuk menampilkan data-data yang udah kita inputin tadi pada kolom insert atau update, nah kita bisa melihatnya itu di folder, mohon maaf, di tabel selection ini nanti. Nah, di sini juga ada button select, select all data. Terus di sini bisa diklik, nanti akan muncul sebuah view-nya untuk melihat filenya kayak sebuah kolom. Lalu di sini ada untuk melembagai CRUD-nya itu ada delete. Delete di sini ada di deletion ini ada employee ID. Jadi kita nanti cuma tinggal memasukkan employee ID-nya berapa yang akan di delete, lalu datanya itu akan ke delete. Nah, sini ada button delete ya untuk membuat button delete-nya itu sendiri dan juga bisa diklik. Lalu untuk codingannya sendiri itu untuk menghubungkan antara ini sama webnya itu ada di file yang ini. Nah, di sini kita pakai using sistem collection generate, link web, web UI, web control, data, sistem government, dan ini using npgsql yang tadi kita udah download tadi. Lalu di sini ada buat menghubunginnya yang button insert tadi. Nah, ini buat create-nya. Terus ini connection, terus open SQL. Nah, ini untuk parameter-parameter apa saja yang akan dimasukkan oleh user dan apa yang akan disimpan ke database-nya. Jadi biar antara database dan apa yang ada di tampilannya itu jadi nyambung. Lalu di sini juga untuk menyambungkannya ada pakai using npgsql connection, dengan connection sama dengan new npgsql collection. Nah, di sini kita ketikkan server localhost dengan port yang
sesuai dengan database yang kita buat di Postgre, lalu database-nya itu nama database yang kita buat saya di Postgre dan password dari Postgre kita masing-masing. Lalu di sini ini untuk insert-nya. Lalu di sini untuk after validation-nya itu juga sama saja dihubungkan juga dengan database-nya. Di sini validasi dari AC itu apakah udah benar, udah masuk data-datanya. Lalu di sini ketika sudah benar nanti ada kalimat muncul data has been saved. Lalu ada di sini untuk update after validation, karena sudah masuk nanti update-nya itu ini fungsi atau codingannya buat fitur update-nya itu sendiri. Nah, sama halnya nanti ketika datanya sudah terupdate, data has been update. Oke, lalu di sini untuk delete-nya sama juga, ini codingannya nanti juga akan muncul data has been delete. Jadi ada execute and query, dispose, dan connection close. Nah, itu aja mungkin bisa pindah ke PG admin-nya. Nah, di sini untuk PG admin-nya ini buat database-nya kita bikin di klik kanan create database, lalu nanti kita bisa namakan sesuai yang kita mau. Lalu di sini saya membuat create tabel employee, terus ID integer not known, nggak boleh kosong, terus first name-nya ini teks, last name-nya teks, dan email ID-nya juga bersifat teks. Lalu ini nanti kita blok, lalu kita run. Kenapa kita nggak run di sini? Karena emang udah tersedia kalau kita run. Nah, sebentar. Oh, nah iya, ini emang udah ini ya. Kalau ntar ini kan, nah udah benar, udah ada ID nanti teks. Nah, karena ini kenapa masih kosong? Karena memang belum kita masukkan sebuah data. Jadi kita masukkan datanya, sekarang mencobanya, kita run dulu ini dengan kita. Nah, lalu masuk ke tampilannya. Nah, di sini ada kan tadi ada accessor atau update selection. Lalu kita masukkan misalnya play ini satu, terus first name-nya ini Carlos, lalu ini ID-nya ini pakai kita insert, ada data has been saved, select data. Nah, terus misalnya kita masukkan lagi nih, misalnya 2, namanya Pak Ijo @gmail.com, insert. Nah, kenapa di sini kita harus select all data lagi? Nah, kita lihat di bagian adminnya, pasti di sini akan muncul di sini. Nah, ini yang tadi kan ada Carlos, Wejo, dan macamnya. Lalu kita akan mencoba fitur update-nya. Jadi di fitur update-nya kita ini tinggal misalnya yang satu R Carlos. Nih, nah misalnya R-nya ini kita mau tambahin Roberto, jadi update. Nah, di sini udah ada Roberto Carlos yang tadinya cuma R Carlos. Nah, jadi untuk employee ID-nya ini, untuk selection-nya ini, jadi misal kita mau hapus untuk yang employee nomor 2, kita klik 2 dan delete. Lalu kita untuk data kita klik. Nah, di sini sudah tidak ada untuk employee ID nomor 2-nya. Jadi mungkin itu saja penjelasan tugas kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.